selalu sehat, bersukacita, dan bersemangat. Puji Tuhan, pada hari ini tanggal 4 Agustus kita kembali bertemu dan kembali menyapa Oma Opa. Walaupun kita berpisah oleh jarak, tapi hati kita tetap sama, hati kita tetap satu. Puji Tuhan, pada hari ini kita mulai ibadah yang akan dilayani pelayan firman-Nya oleh Saudari Kezia Deborah, kemudian mahasiswa praktek di Gereja Pop Citra Grand, mahasiswa dari STT Jakarta. Kemudian pemusiknya seperti biasa Ibu Elvi, singernya Ibu Pendeta Kartini Laiputa, dan pembawa acaranya atau L-nya saya sendiri. Baik Oma Opa, kita mau memulai ibadah ini, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mempersilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Oma Opa, kita mau memulai ibadah ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Kita akan pujian ini sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita nyanyikan sambil bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan. Baik Om Opa, saat ini kita mau mendoakan ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan rasa syukur kami Tuhan atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk memulai ibadah lansia Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah Oma Opa sekalian Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang berkati setiap pelayan, Engkau yang berkati setiap yang bertugas Tuhan. Biarlah hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Om Opa, saat ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Tini dan keluarga.
Tetapi sebelum itu kita mau angkat dulu satu pujian, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Shalom Opa Oma, selamat pagi, selamat berjumpa dalam persekutuan lansia anugerah pagi hari ini. Opa dan Oma, saya bersama dengan suami pagi hari ini ingin menyanyikan satu pujian di dalam persekutuan ini dengan judul Indah Rencanamu Tuhan. Rencana Tuhan selalu baik dan selalu indah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Oma Opa, selamat mendengarkan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
merasakan. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Opa Oma. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Kezia Deborah dengan tema meneruskan kesaksian yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 12. Sebelum itu kita mau angkat dulu pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berkumpul ingin mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Engkau pimpin kami agar kami bisa memahami makna firman-Mu, bisa terus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, pimpin hamba untuk memberitakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba agar kata-kata yang keluar dari mulut hamba bisa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Halo Mopa, apa kabarnya hari ini? Tentu sedang dalam keadaan luar biasa, bukan? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oma Opa, di sini aku mau tanya sama Oma Opa. Ada nggak Oma Opa yang punya asuransi? Ada nggak? Ada nggak? Nah, pasti 1-2 orang atau bahkan semua Oma Opa yang mengikuti ibadah ini semuanya memiliki asuransi. Nah, Oma Opa, asuransi itu banyak banget ternyata jenisnya. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi umum, dan bahkan asuransi masa tua. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih Oma Opa, asuransi itu ada artinya. Apa sih arti asuransi? Asuransi merupakan sebuah jaminan yang sangat penting di kemudian hari dan tentu bisa kita pakai ketika kita membutuhkannya. Nah, itu adalah asuransi Oma Opa. Tapi asuransi itu tidak gratis loh Oma Opa. Kita harus menyetor nominal-nominal yang sudah kita sepakati dan tentukan untuk membuat asuransi, dan kita membayar iuran tersebut entah setiap bulan, entah setiap tahun, atau setiap minggu gitu. Untuk asuransi yang kita buat dan kita miliki pada saat ini. Nah, Oma Opa, jika kita lihat teks dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, di situ tuh tertulis juga bahwa Tuhan Yesus memberikan kita juga sebuah asuransi atau jaminan. Apa sih yang Tuhan Yesus berikan? Yaitu jaminan keselamatan untuk kita semua. Di teks 1 Yohanes 5, di situ tertulis bahwa Yohanes juga mencoba menyampaikan kepada kita semua bahwa siapa itu Tuhan Yesus. Dan secara tersirat juga Yohanes menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu jaminan keselamatan kita semua gitu. Itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui Yohanes gitu. Dan jika kita lihat kembali, di sini Yohanes mencoba menyampaikan bahwa Tuhan Yesus dan hanya Tuhan Yesuslah jalan dan jaminan keselamatan yang kita punya. Dan dalam kalimat yang sudah kita lihat dalam Yohanes 5 ini, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, kita juga disampaikan oleh Yohanes bahwa melalui kesaksian kita bisa melihat Tuhan Yesus dan bisa merasakan Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesuslah kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian yang kita dengar sampai saat ini, dan mungkin kita alami gitu, bukan mungkin, tetapi memang betul kita alami. Cuman terkadang jika memang Oma Opa merasa tidak pernah merasakan, mungkin hanya kita aja kurang peka untuk merasakan kesaksian yang Tuhan Yesus berikan untuk kita gitu. Nah, Oma Opa, jika kita lihat lagi nih, ada banyak ternyata jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Ada banyak banget. Yang pertama, jaminan keselamatan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam teks ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita binasa. Tuhan itu membantu kita untuk memberikan keselamatan dengan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus gitu. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, jaminan keselamatan itu. Dan juga ada jaminan damai sejahtera yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Berikut bunyinya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Tuhan memberikan kepada kita dunia, diberikan oleh Tuhan kepada dunia untuk kita semua, supaya kita merasakan damai sejahtera melalui dunia ini gitu. Mungkin melalui alam, melalui lingkungan yang kita punya. Tuhan memberikan itu semua untuk kita. Dan juga ada jaminan segala keperluan. Itu tertulis di Filipi 4 ayat 19. Berikut bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di ayat ini, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa kita itu sudah dipenuhi keperluannya oleh Tuhan Yesus. Menurut kekayaannya yang besar, kemuliaannya yang besar juga. Dan itu semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa merasakan itu semua ketika kita bersama dengan Yesus Kristus. Berikutnya, jaminan kehidupan yang kekal yang tertulis di Yohanes 14 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau berada. Pada ayat ini, kita bisa lihat bahwa kita sekarang sudah disiapkan tempat untuk kita semua gitu. Tuhan sudah menyiapkan itu semua untuk kita. Hidup yang kekal, hidup bersama Allah gitu. Jaminan itu sudah Tuhan Yesus sediakan untuk kita semua. Dan tentu masih banyak lagi jaminan yang Yesus berikan untuk kita semua. Seluruh jaminan itu kita beroleh karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua tentunya. Yang pengorbanan itu tidak mudah gitu. Tuhan Yesus memberikan itu semua kepada kita dengan cara Yesus mati di kayu salib untuk kita. Yesus menyelamatkan kita semua dengan darahnya, dengan sakit gitu, dengan rasa sakit yang amat mendalam gitu. Itu untuk kita semua terselamatkan gitu loh. Untuk kita mendapatkan jaminan dari Tuhan Yesus itu. Tuhan memberikan itu semua untuk kita. Dan seluruh jaminan tersebut diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma, tanpa ada iuran setiap bulannya. Tanpa ada timbal balik yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan itu semua cuma-cuma, gratis, free, tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Semua free, gratis gitu. Saya berpikir, kalau Tuhan Yesus menyuruh kita membayar iuran untuk jaminan-jaminan yang Dia berikan kepada kita, apakah kita mampu ya? Apakah kita bisa ya? Dengan kondisi Tuhan Yesus saja memberikan jaminan itu dengan nyawa, darah, rasa sakit, dan bahkan cacian dari banyak orang pada saat itu. Apa kita bisa? Apakah kita bisa seperti Yesus? Apakah kita bisa membayar keselamatan itu gitu? Membeli keselamatan itu? Gak bisa. Cuma Tuhan Yesus yang bisa. Dan Tuhan Yesus memberikan itu semua dengan free, dengan tidak dipungut biaya apapun, tidak dipungut iuran apapun, sama sekali enggak. Tapi sekalipun cuma-cuma dan gratis, ada syarat yang kita harus penuhi untuk mendapatkan jaminan tersebut. Apa sih? Tentu mungkin Oma Opa pun sudah mengetahuinya, atau jika Oma Opa belum mengetahuinya, saya akan memberitahu. Dan itu mudah sekali Oma Opa yang terkasih. Syaratnya adalah hidup di dalam Yesus dan memberikan kesaksian mengenai Yesus ke seluruh dunia, ke seluruh orang-orang.
itu adalah syarat untuk kita penuhi, untuk mendapatkan asuransi yang bukan di dunia, tetapi asuransi yang ada bersama Yesus, asuransi atau jaminan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mudah banget sebenarnya untuk hidup di dalam Yesus dan memberitakan kesaksian mengenai Dia. Tapi kita tahu bahwa daging terkadang berkata lain. Namun saya yakin dan saya percaya, sekalipun daging berkata lain, kita punya Roh Kudus. Kita bisa menolak itu semua. Kita bisa menahan itu semua dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Tinggal bagaimana cara Roh Kudus itu bisa terus berkobar di diri kita. Bagaimana kita membina dan bagaimana kita membawa Roh Kudus itu terus berjalan bersama jiwa kita. Dalam pembacaan ini pun kita punya tugas dan tanggung jawab yang telah dimiliki sebelumnya oleh Kristus sebagai anak Allah, yaitu bersaksi. Sekarang tugas kita adalah hidup di dalam Yesus dan bersaksi kepada banyak orang tentang apa yang kita rasakan karena Yesus dan apa yang telah Yesus berikan kepada kita melalui kesaksian-kesaksian yang telah kita lihat, kita baca, kita dengar. Dan jika kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bisa dikatakan bahwa apapun yang kita kerjakan, jadikan itu sebagai kesaksian hidup kita di dunia. Karena kita harus selalu menjadi saluran berkat, teladan, garam dan terang dunia, supaya dunia melihat dan memahami bagaimana baiknya, bagaimana besarnya Allah Bapa Tuhan kita yang ada di sorga. Kita juga tidak bisa dan tidak boleh menjadi batu sandungan dan membawa malapetaka bagi sesama. Sebab kita semua adalah anak Allah yang memiliki tugas untuk memberikan kesaksian mengenai Dia, Tuhan Yesus. Dan semuanya tentu pasti dalam bimbingan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah bisa bersaksi, berarti kita pun sudah bisa hidup di dalam Yesus. Sekarang, Oma Opa, waktunya bagaimana kita mengasah kedekatan kita dengan Allah, mengasah roh kita dengan Allah, sehingga Tuhan Yesus bisa selalu terpancar namanya, terdengar namanya oleh banyak orang, sehingga semakin banyak orang bisa percaya dan banyak orang bisa merasakan dan lebih mengerti bahwa kekuasaan Tuhan sangat besar. Dan saya akan menutup khotbah hari ini, firman hari ini, dengan sebuah pertanyaan. Untuk kita semua, bukan hanya untuk Oma Opa, tetapi untuk aku juga. Apakah sampai sejauh ini kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus dan memberitakan kesaksiannya di seluruh dunia tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut? Apakah kita sudah? Kita bisa jawab ke dalam diri kita masing-masing. Amin. Oma Opa, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu.
Pakailah hati dan pikiran kami untuk selalu percaya dan beriman kepadamu, sehingga kami tidak lagi meragukan kuasa-Mu yang besar. Pimpin kami dan lingkupi kami, supaya kami juga bisa menjadi terang dan garam di dunia ini, dan nama-Mu juga semakin lebih dimuliakan lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpin dan pakai presiden, wakil presiden, dan jajarannya untuk semakin memajukan bangsa dan negara-Mu. Kuatkanlah mereka sebagai pemimpin negara dan dalam menjalankan amanat-amanat yang dijanjikan mereka. Engkau bantu dan topang mereka selalu dalam masa sulit seperti ini. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan. Engkau tahu bahwa seluruh dunia, terlebih Indonesia, sedang mengalami masa sulit ketika COVID-19 muncul. Tolong segera pulihkan dunia ini, dan juga Tuhan, tidak ada lagi korban yang meninggal, tidak ada lagi orang yang sakit COVID, dan terlebih untuk seluruh tim medis yang telah berjuang dan membantu seluruh pasien yang terpapar COVID. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh orang-orang yang telah berjuang untuk tetap berada di rumah dan mengikuti protokol kesehatan. Berikan mereka imun yang kuat dan kesehatan Tuhan, sehingga terjauhkan dari COVID-19. Bahkan sakit ataupun penyakit lainnya Tuhan, Kau jauhkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Dali yang sedang dalam pemulihan, dan juga Opa Jazin yang sedang sakit. Tolong Tuhan Kau pulihkan, cabut sakit penyakit yang mereka rasakan. Berikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melawan sakit yang mereka rasakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dan dokter yang membantu dan menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam pemulihan Oma dan Opa yang sakit Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan imun yang kuat Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang masih harus berjuang untuk bekerja di situasi seperti ini, dan untuk teman-teman kami yang mungkin sulit untuk mendapatkan pemasukan finansial untuk keluarga mereka. Kuatkan mereka Tuhan, bantu mereka melalui tangan-tangan yang Engkau percayakan untuk membantu mereka Tuhan. Kuatkan dan berikan kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang masih berjuang untuk tetap menjalankan ibadah dan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati, pimpin selalu supaya semangat dalam berjuang di situasi seperti ini tidak padam. Engkau berkati selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh oma opa di gereja Pok Citra Grand. Engkau lingkupi, Engkau berkati, dan Engkau pimpin mereka selalu dalam masa tuanya. Kuatkan mereka sehingga mereka bisa terus berjuang dalam situasi online dan dalam situasi mereka tidak bisa berkumpul bercengkrama dengan teman-teman, rekan-rekan, atau bahkan dengan keluarga-keluarga yang jauh Tuhan. Berikan oma opa kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Pimpin Tuhan, lingkupi dan jaga selalu Tuhan oma opa. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang akan kami tutup Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa kita ingatkan, untuk Oma Opa yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening operasional gereja, atau memberikannya saat ibadah kembali normal, atau memberikan kepada majelis atau dan admin juga. Saat ini persembahan dilandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mau angkat pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan sudah dibalaskan dan berkati kau selama. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari Oma Opa kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini pun kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini pun dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oma Opa, saat ini kita telah tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Oma Opa yang senantiasa setia untuk mengikuti ibadah. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk Saudari Kezia Deborah atas firman yang telah disampaikan. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Elvi sebagai pemusik hari ini, Ibu Pendeta Tini sebagai singer, dan kesaksian juga dari Ibu Pendeta Tini dan keluarga. Dan saat ini kita telah tiba di penghujung ibadah. Kita mau menutup ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamat.
Oma Opa, sekarang sudah di penghujung ibadah pada hari ini. Kiranya kita bisa memberitakan kesaksian kita kepada banyak orang, kepada dunia ini, dan juga kita bisa mendapatkan jaminan Tuhan Yesus dengan utuh untuk diri kita ataupun untuk banyak orang yang percaya kepadanya. Angkatlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkatnya. Tuhan menyertai kita semua dalam segala tapak kaki kita. Tuhan membimbing kita dalam segala permohonan kita dan dalam segala kehidupan kita. Tuhan Yesus menjaga dan memimpin kita selalu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Dadah